Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal lengkap ujian akses, dimulai dari membuat database sampai membuat record. Adapun soal ujiannya adalah sebagai berikut. Dimulai dari membuat database, membuat desain tabel, kemudian mengisinya, dilanjutkan membuat relasi, membuat 2 buah query, membuat form yang dilengkapi dengan tombol-tombol, dan sebuah report. Kita mulai aja. Pertama kita buka aplikasi akses. Di sini saya sudah membuat database dengan nama sesuai yang diminta. Kemudian dilanjutkan dengan membuat tabel, desain tabel. Saya juga sudah membuat, jadi Anda tinggal create tabel desain sehingga menjadi seperti ini. Di sini ada NIP, nama, alamat dengan lebar yang sudah ditentukan sesuai soal. Untuk deskripsi ini opsional, jadi boleh diisi boleh tidak. Jika Anda dikejar waktu untuk ujian, tidak perlu diisi, tidak masalah. Kemudian untuk tabel jabatan, jangan lupa ya, NIP-nya diberi primary key. Untuk tabel jabatan kita lihat. Nah, di sini ada 3 field: kode jabatan, gaji pokok, dan kode jabatan sebagai primary key. Kedua-duanya disimpan, yang satu dengan nama tabel jabatan dan yang sebelumnya disimpan dengan tabel pegawai. Kita tutup. Kemudian saatnya kita mengisi. Untuk isinya, di sini kita bisa lihat kita diminta mengisi 5 buah record. Dengan record pertama yaitu nama peserta ujian. Untuk sampel saya akan mengisi 1 record saja untuk pegawai. Misalnya NIP-nya 123456789. Nama peserta ujian saya. Tanggal lahir saya bisa memanfaatkan kalender. Misalnya saya lahir pada tanggal 30 Juni tahun 2000, saya tinggal edit tahunnya saja. Kode jabatan di sini kita harus menyesuaikan dengan tabel jabatan yang ada. Misalnya jabatan saya B. Status di sini diminta mengisi T atau TK. K atau TK, kawin atau tidak kawin. Misalnya saya isi dengan TK, jumlah anaknya 0. Saya tambahkan 1 lagi biar ada variasi. Oke, saya isi 2 saja, saya tutup. Kemudian untuk tabel jabatan kita isi sesuai tabel soal yang ada di bawah ini. Yang pertama kodenya A, dengan tunjangan gaji pokoknya 7.500.000. Sudah terisi.
soal berikutnya yaitu buatlah relasi dari tabel pegawai ke tabel jabatan dengan penghubungnya kode jabatan. Kita masuk ke database tool, relationship, kita masukkan kedua-duanya. Oke, ini saya tarik ke sini. Kita pastikan ini kode jabatan juga kode jabatan. Kita create, close. Yes. Kita cek di tabel jabatan. A ada bagus, B ada saya di sini, C tidak ada, kosong ya. Berarti sambungannya sudah benar. Yang berikutnya, buatlah query untuk menampilkan semua pegawai. Data semua pegawai simpan dengan nama query pegawai. Kita masuk ke create, query design. Kita masukkan kedua tabel yang kita punya. Kita masukkan semuanya, name, nama. Ini dengan cara klik 2 kali ya. Tanggal lahir, kode jabatan. Oke, sampai di sini saya pindah ke sini dulu. Jabatan, gaji pokok. Baru saya lanjutkan ke status jumlah anak. Kita simpan dengan nama query pegawai. Kita coba run, akan tampil semuanya. Saya tutup. Kemudian buatlah query sekali lagi untuk menampilkan data pegawai yang sudah menikah, ditambahkan field tunjangan keluarga, gaji, total gaji, tunjangan keluarga dan total gaji. Berarti hampir sama. Kita create sekali lagi, query design, kita masukkan lagi. Oke, sudah masuk semua. Tinggal yang berikutnya yaitu rumus. Kita lihat rumus yang diminta. Tunjangan keluarga itu 10% dikalikan gaji pokok. Kita isi di sini tunjangan titik 2, bukan sama dengan ya, 10% dikalikan dalam kurung siku ya, gaji pokok. Kita enter. Oh, saya melakukan kesalahan. Ternyata persen tidak diperkenankan, berarti harus ditulis 10/100. Berikutnya total gaji yaitu gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah 250 dikalikan jumlah anak. Total gaji. Gaji pokok ditambah tunjangan keluarga
ditambah kurung buka 250.000 dikalikan jumlah anak. Jadi setiap nama field harus diapit tanda kurung siku. Kita enter, barangkali saya melakukan kesalahan. Oke, untuk meyakinkan kita run dulu. Oke, tunjangannya 10%. Total gaji 7,5 juta ditambah 750 ditambah anaknya 1. Benar ya, ada seperti ini. Kita simpan dengan nama query. Maaf, saya lupa namanya. Query menikah. Kita tutup. Oke, soal ketujuh, buatlah form berdasarkan tabel-tabel di atas dan ditambahkan tombol tambah rekod baru, simpan, dan exit. Ada 3 buah tombol untuk variasi. Dan berdasarkan tabelnya ada 2, berarti kita akan membuat 2 buah form. Create form wizard. Kita pilih yang pertama tabel jabatan dulu, tidak apa-apa ya. Kita pindah, next. Kolumnar, next. Di sini tidak ada style, tapi kalau di Access 2007 Anda diminta memilih style dengan variasinya. Kalau di sini langsung ya. Saya akan beri nama tabel jabatan sama seperti tabelnya. Hasilnya seperti ini. Kita akan modifikasi dengan cara masuk ke menu view, design, view. Kita akan letakkan tombol-tombolnya di bawah dari kode jabatan gaji pokok. Jadi kita perlu perlebar dulu. Pertama kita akan membuat tombol tambah data. Di bagian desain ini ada button ya, control button. Kita klik, kita letakkan di sebuah tempat. Kita pilih record operation. Kita pilih add new record. Next. Kita pakai teks. Tambah data. Kita kasih nama TB tambah. Kita ulangi sekali lagi. Record operation, save record, simpan data. Ini berguna kalau ada perubahan pengeditan, kita perlu menyimpan ulang mungkin. Next, TB simpan, supaya tidak ada pertanyaan sebelum kita keluar. Oke, saya tata dulu. Oke, berikutnya kita bikin lagi, nanti kita atur aja biar lebih rapi. Tombol exit. Ini masuk kategori form operation. Close form. Exit. TB exit. Jika kita ingin ukurannya sama lebarnya, kita bisa atur propertinya, yaitu width-nya. Kita seleksi dulu semuanya. Mohon maaf, ini agak lambat.
Kita aktifkan properti sheetnya. Ini widthnya saya seragamkan menjadi 3 cm misalnya. Kemudian ketinggiannya saya akan pilih berada di 4 cm. Saya seleksi semuanya dulu. Dari top saya pilih 4 cm. Sudah rapi ya. Tombol-tombol ini bisa di copy ya. Nanti jadi kalau kita nanti membuat tabel pegawai, kita tinggal paste saja. Untuk kali ini saya langsung aja select, saya copy. Oke, untuk tabel jabatan kita simpan dulu, Ctrl S, kita tutup. Kita ulangi untuk membuat tabel pegawai. Create form wizard. Ini sudah pas tabel pegawai. Saya pindahkan semua. Langsung finish. Oke, kita masuk ke desain. Langkahnya sama ya seperti tadi. Ini saya turunkan dulu, saya paste, saya Ctrl V, tinggal kita geser saja sini. Selesai. Untuk form kita simpan dulu. Soal terakhir, buatlah report berdasarkan query-query di atas, semua orientasinya landscape. Jadi berdasarkan query menikah dan query pegawai. Create report wizard. Query pegawai saya pindah. Next. Kita kelompokkan atau tidak, atau kita memandangnya berdasarkan apa. Untuk pegawai berdasarkan pegawainya saja. Apakah mau digrupkan? Jika tidak, lewati saja. Mau diurutkan, misalnya berdasarkan NIP-nya. Kemudian landscape, kita pilih tabular bukan kolumnar. Kalau kolumnar nanti seperti form tadi. Next, kita beri nama tabel pegawai. Oh sebentar, saya ada kesalahan ini ya, mohon maaf, saya cancel. Saya ulang ya. Report wizard, oh benar ya, query pegawai. Saya agak ragu-ragu. Oke, silahkan dimodifikasi secukupnya, seperlunya, karena ini cuma sampai ke jumlah anak. Ini ada yang perlu dipotong dan sebagainya, atau Anda perlu mengganti size dari kertasnya, marginnya dan sebagainya. Tapi secara prinsip soal ini selesai. Saya tutup. Close print preview. Yang terakhir dari query menikah, create report wizard, query menikah, saya pindah semuanya. Next, next, landscape. Oke, misalnya seperti ini ya.
sampai ke total gaji, tapi nanti terpotong jadi harus diperbaiki. Selesailah untuk soal UAS kita kerjakan. Karena tidak diminta untuk memodifikasi report, berarti sudah fix finish. Terima kasih. Jika saya terlambat, mohon maaf. Anda bisa mengulanginya dan membandingkan kecepatan Anda dalam mengerjakan soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.